Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Saudara, saat ini adalah saat yang paling tepat bagi kita merenungkan segala bentuk kasih yang kita terima dari Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita memperoleh hidup yang kekal. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah Jumat Agung GPPS Jemaat Palu. Sebelum mulai ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang terakhir, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Namun sebelum itu saja kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Namun sebelum itu kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami pada pagi hari ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga tidak lupa menyerahkan akan jemaat-Mu yang di dalam perjalanan menuju kemari. Biarlah Engkau sertai mereka sehingga pada mereka boleh tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama memuji serta memuliakan Engkau pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami katakan hancurkan semua kota yang coba mengganggu apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saja kita semua bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita serukan.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang baik, yang luar biasa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang kudus. Kami memuji, kami menyembah, kami datang menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan. Di atas Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Allah yang hidup, Allah yang kudus. Yesarela masih ikaralaya makanalaya natatarana kasih iarana kaula masih isarakala mabula masih inanana karalaya namamu ambia kasiaralaya natatasyakiaru inapalaya kasih inalaya nasih inana kakuala sama kiaralaya masih andaralaya masih inakalaya makasyara kula masih inaralaya natakasiaralaya masih ikaralaya nanana syagaralaya masih iaralaya masih iaralaya nakatasiaru nakaraya masih inananaya nakasyaralaya masih aralaya. Terima kasih aralaya nakasih iaralaya nakasyaralaya masih iaralaya masih iaralaya nakasyaralaya nama masih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan.
Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama kita berikan sorak yang terbaik untuk Tuhan kita pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bebaskan roh kami agar kami terus memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini, seberapa banyak yang datang dengan sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Iya, boleh lihat kiri kanannya. Iya, tentunya saya yakin dan percaya semua senyum di balik masker kita. Iya, ada sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Saya persilakan duduk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saja kita semua bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, sama-sama kita serukan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kenanganku, dia sungguh baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku, dia sungguh baik. Dia
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkannya, hidupku dipulihkan. ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. So good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada
kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saja kita semua bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, terima kasih Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, terima kasih Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu. Serindu jemaat saja menaikkan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Amin. Inilah pengagungan penghormatan kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah kami satu-satunya yang kami sanjung, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Karena Engkau dahsyat di dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh bersyukur kalau kami boleh mengangkat pujian pengagungan kami kepadamu pada saat ini. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Allah. Yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami merasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami semua. Karena kami tahu bahwa hanya oleh firman-Mu Tuhan kami boleh kuat. Amin. Oleh firman-Mu kami boleh disembuhkan. Amin. Oleh firman-Mu kami mendapatkan kemenangan daripada Engkau. Amin. Oleh sebab itu Tuhan kami siapkan dengan penuh kerendahan hati kami untuk mendengarkan, menyimak setiap kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-12. Pembacaan kita yang pertama 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Satu Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pembacaan berikut kita baca Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 mulai ayat 31.
Saya baca dulu 31, saudara baca ayat berikutnya dan kita baca bergantian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Ganti. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ganti. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Hari ini kita dalam ibadah adalah satu hari khusus dalam ibadah peringatan korban Kristus di atas kayu salib. Pujian sebelum firman diberitakan telah menghantar kita untuk merenungkan, hanya salibmu aku hidup. Maka saat inilah saat yang paling tepat untuk kita merenungkan segala apa bentuk yang telah kita terima dari Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, melalui anugerah yang sudah kita terima, hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar janji-janji untuk kebutuhan hidup di dunia ini dengan segala bentuknya, akan tetapi keselamatan hidup yang kekal. Diawali dengan pengampunan dosa kita. Dan saat kita mengundang Yesus Kristus masuk dalam hati kita, kita menjadi orang percaya dan sebut anak-anak Allah. Mari kita menyadari hal yang paling mendasar di dalam iman kita sebagai orang percaya. Sayang bahwa kebenaran ini menjadi hampir-hampir hilang artinya, maknanya, oleh karena pemberitaan-pemberitaan yang justru tidak memberitakan hal ini, tapi hanya memberitakan fasilitas-fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup di dunia ini. Itu sebabnya sampai sekarang masih terlalu banyak jiwa-jiwa yang belum percaya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pemberita, hamba-hamba Allah hanya memberitakan ada damai dalam Yesus, ada sejahtera, ada sukacita, kebutuhan jiwa, ada berkat. Tuhan mengangkat kita terus jadi naik dan bukan turun, hal jasmani untuk kebutuhan tubuh. Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan, dan lain sebagainya. Padahal itu hanyalah hal-hal yang menyangkut fasilitas yang menyertai akan anugerah yang telah disediakan oleh Tuhan, keselamatan hidup yang kekal, bahkan hidup yang diberkati di dunia ini. Inilah yang membuat akhirnya sekalipun orang itu sudah menjadi orang percaya, tetap terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Berusaha setia supaya diberkati, berusaha taat supaya diberkati, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat nilai kualitas anugerah Allah menjadi sia-sia. Olehnya Paulus berkata bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Paulus juga menasehati agar supaya
jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, satu bentuk daripada kehidupan orang percaya yang mencerminkan bagaimana besarnya anugerah Allah yang diterima itu dalam hidupnya. Dan dia jalani dalam hidupnya di dunia ini bahkan sampai kepada akhirnya. Dan kalau ada pengalaman lahir baru, seharusnya sesudah itu adalah pengalaman hidup baru sepanjang ia hidup di dalam dunia ini. Seharusnya itu. Tapi sebagian besar orang percaya hanya lahir baru dan dia tidak menjalani hidup barunya. Oleh karena itu kualitas imannya juga sampai di situ. Dan apa yang terjadi? Kita melihat orang yang terus, kita bicara yang positif dulu. Kita melihat orang-orang yang mulai bertumbuh. Sebenarnya bagus, positif. Bertumbuh. Dan ketika dia mulai bertumbuh, kemudian ada beberapa hal yang terjadi. Bahkan juga saya sudah ingatkan apa yang positif pun iblis punya kemampuan menjadikannya negatif. Yang terjadi adalah menjadi ekstrim, menjadi vertikalis, sehingga orang hanya jadi terbalik dari yang tadi. Orang hanya hidup di dunia, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia masih hidup di dunia. Banyak kesempatan anugerah Allah dalam hidupnya di dunia ini yang dia tidak nikmati, dia tidak ambil, dan dia tidak jalani, tetapi seolah-olah hidup di akhirat. Yang seperti ini. Ada lagi yang sudah lupa diri. Kenapa saudara? Itu sebabnya apa yang kita baca tadi sangat jelas ada kelompok anak-anak Tuhan yang seperti ini. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dalam arti kata sejauh manapun pertumbuhan kita, tetap kita harus menyadari, tetap kita harus mewaspadai. Pertama, kita masih hidup di dunia, dan kita tahu setiap saat iblis mengincar kita, dan setiap saat bisa terserandung bahkan kemudian jatuh. Makanya dikatakan di sini, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang dinasehatkan ini adalah karena adanya orang-orang seperti ini. Dan jangan lupa, setiap orang akan mengalami pengalaman rohani yang seperti ini. Makanya kita perlu waspada. Ketika seseorang itu bertumbuh dan dia semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Ini ada kalanya dia sudah tidak menyangka dirinya kuat. Kata Alkitab tadi, menyangka dirinya kuat. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Mari coba kita renungkan pengalaman rohani kita masing-masing sejak kita menjadi orang percaya. Ada saat yang pernah saudara alami menggebu-gebu di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan, ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Banyak tantangan mulai dari dalam rumah, orang anti kepadanya, dia berusaha untuk tetap eksis. Pelayanannya banyak tantangan, ia berusaha untuk tetap eksis.
Ada banyak persoalan pribadi yang dia alami, ia tetap tegak berdiri. Berapa lama untuk tidak capek seperti itu? Berapa lama untuk mau bertahan seperti itu? Nah, biasanya hal-hal seperti ini sudah, ketika sampai kepada puncak seperti ini, orang sudah tidak waspada. Menyangka dirinya kuat, padahal sekuat-kuatnya tidak ada yang steril. Sebab sasaran yang kita sudah baca, Alkitab sudah menasihatkan kita, waspadalah. Berjaga-jagalah. Karena iblis itu seperti singa yang berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi saudara, tidak ada yang steril dan tidak ada wilayah yang aman. Semuanya perlu diwaspadai. Semuanya sudah perlu diantisipasi. Dimanapun dan bagaimanapun keberadaan, kehidupan kita sebagai orang percaya, semua harus diwaspadai. Ada kalanya kita mewaspadai diri hanya dalam hal perbuatan-perbuatan moral. Dan kita kemudian mewaspadai hal tersebut, hal lain kita tidak waspadai. Padahal kata mewaspadai ini adalah seluruh aspek hidup kita. Tidak boleh ada celah dan tidak boleh ada pintu masuk untuk iblis menerobos. Seharusnya demikian. Tapi pertanyaannya, berapa lama kita bertahan untuk melakukan itu? Tidak capek. Nah, jangan lupa, ketika iblis gagal mencobai Yesus dengan segala macam bentuknya itu, iblis memang kalah. Sama ketika kita mengadakan perlawanan, iblis memang kalah karena Alkitab berkata seperti itu. Tetapi yang kita baca dalam Alkitab adalah ketika ia gagal terhadap Yesus, maka iblis itu mundur. Dengan kalimat lanjutan, menunggu saat yang tepat. Jadi bukan mundur ini, bukan ini mundur kemudian dia berhenti. Ini sama dengan orang ketika dalam perang dia tarik mundur pasukan dan menyusun strategi baru dalam waktu yang tepat dan situasi kondisi yang tepat untuk serangan balik. Nah, ini yang lebih tidak diwaspadai karena dianggap sudah aman. Nah, saudara, mari apa yang kita baca ini sejenak bisa membuat kita merenungkan bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini. Baik, kita akan baca 1 Petrus 5 ayat 8. Dan ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya, mari kita baca. Sudah dapat? Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus apa perintahnya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti tidak ada yang luput. Oke, untuk dapat merenungkan
Apa itu merasa diri tegak atau teguh dalam iman, dan apa itu jatuh? Di satu kondisi yang sangat kontradiksi. Kita sudah pernah baca, kalau tidak salah beberapa minggu lalu, peristiwa ini. Tapi mari kita renungkan. Ya, kembali ke Lukas dulu, baru kita ingat, dan jangan lupakan ini 1 Petrus 5 ini. Lukas 22 tadi, ayat 31. Inilah orang yang merasa diri teguh berdiri. Ya. Oke. Ayat 31, Simon, baca. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi Yesus sangat tahu apa yang akan terjadi pada Simon Petrus. Dan tidak ada yang disembunyikan. Ini luar biasanya kita sebagai anak Tuhan. Banyak hal yang kita tidak tahu. Karena itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Hari esok pun kita tidak tahu. Tapi sebagai anak Tuhan, orang percaya, selalu Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam roh kita, di dalam diri kita. Ya. Hal-hal yang akan bisa terjadi di dalam dan menimpa kehidupan kita. Ada banyak cara yang Tuhan berikan pada setiap pribadi, mungkin berbeda-beda, makanya tidak bisa dijadikan doktrin. Saya pribadi tidak pernah mengisahkan dan tidak akan pernah mengisahkan hal-hal pribadi atau cara-cara pribadi yang Tuhan lakukan atas diri saya. Ketika akan terjadi sesuatu, akan terjadi sesuatu. Dan itu selalu lewat mimpi. Tapi saudara kan tidak pernah mendengar. Oh, saya tadi malam bermimpi begini. Nanti saudara punya gembala tukang mimpi. Aneh, tapi itulah cara. Bagaimana Tuhan, saya tidak akan kisahkan. Karena itu orang bisa jadikan doktrin, saya tidak mau. Itu adalah hal yang sangat pribadi dan rahasia saya dengan Tuhan. Bukan kayak di YouTube orang obrol-obrol dari pemimpi untuk menakut-nakuti orang dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena memang ada firman Tuhan mengatakan sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang menyampaikan kepada hamba-hambanya. Dan itu luar biasa, saudara. Ya, mungkin kalau bahasa umum itu orang hanya menganggapnya sebagai firasat. Ya. Firasat, kemudian firasat itu nanti sudah terjadi baru cerita, iyo kita baru tahu begini. Tapi sudah terjadi duluan. So bakaran dia firasat. Nah ini. Jadi Simon tidak tahu. Karena dia tidak tahu, dia dikasih tahu. Ini kan luar biasa, bukan lagi lewat mimpi, bukan lagi lewat apa. Tapi dikasih tahu. Simon, iblis itu menuntut. Meminta dengan sangat, kata terjemahan lain, untuk menampi kamu seperti gandum. Kalau menampi zaman sekarang mungkin beda dengan menampi zaman dulu atau kurang lebih sama, tapi yang jelas Alkitab bisa menjawab dan menjelaskan sesuai keadaan di daerah masing-masing. Dan kita sudah tahu bagaimana itu menampi. Berarti luar biasa satu peristiwa besar yang akan menimpa pribadi Simon dalam hal imannya. Kenapa? Karena itu memang harus dia alami, harus dihadapi. Harus terjadi pada diri Simon. Tapi sudah diberitahukan lebih dulu. Tapi sayang, saudara. Ini orang yang merasa diri teguh. Ini orang yang merasa diri berdiri teguh atau teguh berdiri. Ini orang yang merasa diri kuat. Ada saat-saat kita mengalami puncak seperti itu, tapi kita harus waspada, ini yang berbahaya.
Ini belum bicara kejatuhan ya, bicara dulu lagi di atas ini. Lagi top. Imannya, ibadahnya, pelayanannya, waduh luar biasa. Tidak terbayang kalau akan terjadi kejatuhan. Tidak terbayang. Kalau saya ngomong seperti ini, saya bisa merenungkan karena kami di Sinode juga menangani peristiwa-peristiwa kejatuhan. Itu tidak mudah, itu bukan hal yang bagus, itu bukan hal yang ringan untuk dihadapi, baik oleh yang mengurusnya maupun juga orang yang sedang diurus karena bermasalah dalam hal kejatuhan. Tidak gampang. Kondisi yang berat seperti ini makanya hati-hati. Jangan sampai kalau kita merasa diri kuat, kita sudah lupa diri seolah-olah sudah tidak akan dapat terjadi apa-apa. Tetapi aku ini telah berdoa untuk engkau. Yesus sendiri yang berdoa untuk Simon Petrus. Dan jikalau engkau sudah insaf, sudah bertobat, kata terjemahan lain, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari renungkan ini. Berarti di dalam diri Simon Petrus ini ada yang tidak beres. Bisa saudara imajinasikan di dalam analisa saudara, pemahaman saudara, seorang yang tegak, yang populer, yang terkenal, yang hebat, ternyata di hadapan Tuhan ada yang tidak beres. Kenapa? Karena dikatakan jika engkau sudah bertobat. Ini insaf dengan bertobat sebenarnya sama. Karena pertobatan itu ya selalu diawali dengan insaf dulu, baru bertobat. Bertobat itu berbalik. Tapi saya tidak tahu kenapa bahasanya diringankan dalam terjemahan baru ini. Berarti di dalam penampilan Simon Petrus yang begini hebat, orang-orang yang tampil begitu hebat, begitu terkenal, ternama, populer, idola, dan lain sebagainya, ada bahagian dalam dirinya yang belum bertobat. Cuma Tuhan yang bisa tahu, kita tidak tahu. Dan inilah yang akan menjadi penyebab untuk menuju kepada apa yang namanya langkah kejatuhan. Nah, mari kita renungkan. Apakah kita bisa mendeteksi atau introspeksi diri kita masing-masing untuk menemukan bahagian mana yang kita belum bertobat? Kenapa, saudara? Mungkin sudah bertanya, mungkinkah orang yang dengan tampil begitu hebat, begitu kuat, begitu populer, begitu idola dan lain sebagainya, ternyata ada yang tidak beres? Sulit. Dan sepertinya Simon Petrus juga tidak menemukan itu. Apa yang kurang pada dirinya? Kenapa? Karena di antara semua yang lain memang dia yang paling menonjol. Dan saya kira tidak beda dengan keadaan pengalaman pribadi setiap orang percaya. Tidak menemukan apa yang kurang padanya. Karena sudah ditutup dengan popularitas, sudah ditutup dengan posisi, sudah ditutup dengan pengidolaan dan lain sebagainya. Makanya dia jawab ini adalah jawaban sesuai dengan level di mana orang itu berada. Dia punya jawaban. Tuhan, ayat 33,
Baca. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Kenapa jawabannya seperti ini? Kenapa responnya seperti ini? Sesuai dengan levelnya pada saat itu dalam kondisi yang dia rasakan seperti itu. Nah, ini bahayanya. Bahayanya bukan cuma pemimpin, bukan cuma siapa. Bahayanya bagi setiap orang ketika ia sudah tidak dapat menemukan dirinya sendiri dalam kondisi yang sebenarnya. Maka setiap orang akan menjawab sesuai level dirinya sebagaimana adanya. Dan itu gampang kita temukan pernyataan-pernyataan dan komentar-komentar orang tertentu di televisi ketika diwawancarai. Mudah untuk kita tangkap. Kenapa dia jawab begini ya? Padahal dia tahu kebenaran. Ya, sesuai levelnya. Karena tidak mungkin dia akan reaksi awal. Dia tidak mungkin, oh Tuhan terima kasih Tuhan sudah ini. Tidak. Jadi juga salah satu penghalang. Ketika orang harga diri lebih kuat daripada pertobatan. Nah, kondisi inilah Yesus harus menyampaikan bahwa hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali, bukan 1 kali, 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Sekarang kita masuk dalam kejatuhan. Sudah jatuh? Belum. Masih ada renggang waktu yang cukup sampai kepada peristiwa itu sungguh terjadi. Simon Petrus jatuh. Simon Petrus menyangkal Yesus. Saudara, ada saat di mana kita sungguh menikmati hadirat Allah begitu indah, begitu luar biasa. Dan kita seringkali justru terbuai dengan hal tersebut dan tidak lagi waspada. Kekuatan hadirat Allah dalam kehidupan kita mutlak. Tetapi kita juga tetap harus waspada bahwa kita hidup di alam nyata dan iblis tidak akan pernah tinggal diam dengan cara apapun. Oke, kita lihat. Kejatuhan tidak pernah diinginkan oleh setiap orang. Kejatuhan itu adalah hal yang sangat memalukan. Merupakan tekanan batin yang tidak akan pernah berakhir seumur hidup karena akan terkenang di seumur hidup. Menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan seluruh keturunan. Oleh karena si A pernah mengalami apa yang namanya kejatuhan. Dan kalau bicara kejatuhan ini luas. Si A saya atau si B saya atau siapapun kata gantinya pernah masuk penjara oleh karena korupsi. Itu seumur hidup akan membekas dan ada, kalau sekarang istilahnya ada jejak digital. Dan semua anak cucu akan tahu papa saya koruptor. Kemudian cucunya bilang bukan papa, opa. Cicitnya bilang, ya saya sudah tidak tahu kalau cicit panggil apa sama opa punya opa. Tapi yang jelas itu akan termeterai dengan satu meterai kejatuhan. Ada seorang anak hamba Tuhan yang sangat populer di dunia. Menulis buku tentang kejatuhan orang tuanya.
Dan itu tidak mudah dia jalani sebagai anak pendeta dari pendeta yang jatuh. Tapi kita tidak bicara di sini soal pendeta. Bicara soal orang percaya siapa saja. Ini. Itu akan mencekam setiap saat. Dan apalagi karena cukup lama orang tuanya itu akhirnya harus dipenjara. Pokoknya berbagai macam kejatuhan itu berbagai macam daripada peristiwa yang ada. Dan itu menyiksa lahir dan batin. Bukan cuma diri sendiri, tapi sampai kepada anak cucu. Itu sebabnya mengapa Alkitab berkata, agar supaya siapa yang merasa dirinya tegak, hendaklah ia berhati-hati supaya ia jangan jatuh. Berhati-hati menunjukkan kewaspadaan, menunjukkan bagaimana dia berjaga-jaga, menunjukkan bahwa seorang harus punya hikmat, akal budi, hati yang bijaksana. Sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Untuk dapat memahami apa yang sedang dialaminya saat itu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan menasehatkan kepada kita. Lawanlah dia, siapa itu? Iblis, dengan iman yang teguh. Perhatikan ya, ini perbedaan kalimat kata yang sangat beda tipis. Siapa yang menyangka dirinya teguh berdiri, dengan dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, ini dua hal yang berbeda. Menyangka diri berarti sebenarnya kondisinya bukan begitu, tapi ia sendiri menyangka dirinya teguh berdiri. Sangkaannya, tafsirannya, pemahamannya dia. Jadi dari unsur diri sendiri menyangka diri sudah kuat, padahal di hadapan Tuhan tidak kuat. Persis Simon menyangka diri sudah kuat, padahal tidak kuat. Menyangka dia berdiri, padahal dia ada di kayak telur di ujung tanduk. Nah, oleh karena itu, kenapa? Kapan kita menyangka diri berdiri? Ketika kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan iman dan rohani atau pelayanan dengan kekuatan diri kita sendiri. Semua ketaatan kita yang didasari atas kekuatan diri sendiri akan menghasilkan kesombongan rohani. Jangan lupa. Jangan lupa itu. Memang kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dengan pertolongan Roh Kudus yang menolong kita melakukan ketaatan. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, dengan cara diri sendiri. Karena ketika orang berusaha hanya dengan kekuatan diri sendiri untuk dianggap rohani, dianggap taat, maka dia akan menjadi hakim kepada saudara-saudaranya yang lain yang tidak taat, dan itu bahagian dari kesombongan rohani yang merasa diri berdiri teguh, dia tidak tahu ada jurang di depan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Orang ini tidak akan pernah berlaku hati-hati. Kalau orang sudah menyangka diri sendiri berdiri teguh, ia tidak akan pernah hati-hati karena dia anggap semua ia sudah kuat atasi.
Saudara, ayat ini disampaikan setelah ayat sebelumnya berbicara dalam hal berbagai macam bentuk pencobaan yang menimpa umat Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan itu hal biasa. Semua orang mengalaminya. Tapi Tuhan itu setia dan tidak membiarkan engkau dicobai lebih daripada kekuatanmu. Tapi mereka ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan sudah ada batas yang sudah ditetapkan dan tidak boleh melampaui. Baik, kita lihat lebih lanjut, ya. Sadarlah dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Baik, sekarang kita melihat bagaimana kemampuan daripada, mungkin kita ambil satu saja. Rasul Paulus menghadapi segala macam pergumulan, baik pribadi, baik pelayanan, dan lain sebagainya, baik yang dialami secara fisik, dialami secara psikis, dan berbagai macam. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25. Satu Tesalonika 5 ayat 25. Kita baca sama-sama. Saudara-saudara, doakanlah kami. Pantaskah ini kalimat dari seorang rasul? Masih mau minta doa? Tapi inilah kunci, salah satu kunci. Saya membawa saudara coba mengingat siapa si A, si B, si C di dalam, tidak usah jauh-jauh dulu, dalam lingkup keluarga saudara yang saat ini sedang mengalami kelemahan, sudah mulai jauh dari Tuhan, bahkan mungkin sudah pilih jalan sendiri. Itulah tugas saudara dan saya untuk mendoakan. Paulus sekalipun dia seorang rasul, ia dan teman-teman pelayanan lainnya, ia tetap membutuhkan dukungan doa. Ini. Adakah teman saudara, atau siapapun yang saudara kenal, kalau tadi di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah sendiri, di tempat saudara sesama berbisnis atau bekerja dan lain sebagainya, pokoknya siapa saja yang kita dapat mengingat dan Tuhan mengingatkan bahwa sesungguhnya ada si A, si B, si C yang sudah mengalami kejatuhan. Mungkin itu yang paling berat ya kalimatnya. Bahkan mungkin belum jatuh, tapi sudah lemah, sudah jauh dari Tuhan. Apakah kita pernah mendoakan atau adalah kita mulai saat ini mendoakan? Berikut, sebaliknya, jangan pernah merasa diri terlalu kuat dan merasa diri kuat, teguh berdiri. Sebab jika saudara dan saya masih bisa teguh berdiri, memang itu adalah anugerah Allah. Tapi sebaliknya harus kita sadar, ada orang yang kita tidak kenal yang diam-diam mendoakan kita. Mari kita sadari, mari kita renungkan. Ada orang yang diam-diam, yang mungkin saudara tidak kenal, tapi karena dia tahu keadaan saudara, ia mendoakan saudara. Perhatikan kisah nyata ini. Seorang ibu punya anak laki-laki, berandal, tidak bisa diatur.
Dan ibu ini berdoa begitu rupa untuk pertobatan anak laki-laki yang berandal ini. Tuhan dengar, Tuhan pulihkan, anak ini menerima anugerah Allah, kemudian menjadi orang percaya. Selanjutnya Tuhan bekerja terus, tidak hanya sampai di situ. Tuhan panggil ini anak jadi hamba Tuhan. Makanya kenapa? Ternyata itu adalah pengalaman-pengalaman iman, sehingga mengapa akhirnya sebuah nyanyian rohani ada yang berjudul Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Itu nyanyian yang sudah dari dahulu kala sampai saat ini masih tetap ada. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini bukan kisah nyanyian itu ya. Tapi ya, yang saya katakan ternyata memang benar doa ibu itu sehingga ada nyanyian. Tapi ini peristiwa yang sungguh terjadi. Dan begitu anaknya jadi hamba Tuhan, oh ibu ini sangat bersyukur luar biasa. Karena apa? Doa bukan cuma didengar, sudah dijawab. Sudah dijawab. Bukan cuma jadi anak baik-baik, malah jadi hamba Tuhan. Karena doa sudah dijawab, beban rupa sudah terangkat, sudah tidak ada beban. Tuhan sudah jawab. Seharusnya apa yang dia lakukan? Seharusnya ibu ini lebih tekun lagi berdoa. Oleh karena anaknya sudah jadi hamba Tuhan, berarti serangan iblis akan lebih besar. Tapi dia tidak nangkap sampai di situ. Jadi doa tidak dilanjut karena doa sudah dijawab. Maka iblis menunggu saat yang tepat, bukan di saat anak masih berandal, kemudian melakukan kejahatan dan ditangkap, tidak. Dia tunggu kapan dia jadi hamba Tuhan ini orang. Nah ini dia. Hati-hati. Kenapa? Sudah tidak ada yang menopang dalam doa. Sudah tidak ada, bukan Tuhan tidak lindungi. Tapi kita melihat di sini, inilah pekerjaan para pendoa syafaat ini. Untuk mendoakan orang-orang kudus, kata firman Allah. Paulus juga berkata, doakanlah kami dan doakanlah juga orang-orang, Tuhan juga mengatakan, doakanlah orang-orang kudus antara sesama kita supaya bisa tetap teguh berdiri. Tapi jangan juga oleh karena kita sudah doakan sendiri setiap berdoa. Seperti umumnya bapak-bapak kalau bersaksi, ini kalau saya masih bisa begini, ini kita pemai tua pedoa. Jadi anda tiap berdoa. Nah, jangan juga begitu. Saling mendoakan. Ya, kita tinggal mau menunggu ada. Saya belum pernah mendengar ada ibu-ibu bersaksi, puji Tuhan nih kalau kita bisa begini karena pai tua pedoa. Kita tunggu-tunggu. Aduh, dapat dengar suara ketawa tidak bagus itu. Kita tunggu ya. Ada juga ibu-ibu yang bersaksi. Ini kalau begini karena kita pepai tua pedoa. Ya syukurlah, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari dan mengingat kebenaran ini. Agar supaya tetap teguh di dalam iman, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi ketaatan yang kita lakukan. Apa itu ketaatan kita lakukan? Bukan dari karena kita mengasihi Tuhan. Itu selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan punya kehendak. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan biar kiranya melalui ibadah peringatan korban Kristus ini di atas kayu salib akan membawa kita
dapat mensyukuri, merenungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sudah memberkati kita semua. Kita dalam saat teduh, saya tidak ajak saudara berdiri, saya tidak ajak saudara menyanyi. Ya, kita akan duduk tenang dan kita merenungkan pujian yang akan kita dengar, supaya sambil mempersiapkan hati menerima perjamuan. Nanti saya akan beri aba-aba kapan kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman untuk perjamuan kudus. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Gantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Dengan kasih yang dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku.
kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk menuntun kita dalam perjamuan kudus ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadiratnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan yang percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Amin. Ini yang percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dan setia Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. sebagaimana adanya daku, Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Oh, haleluya. Beri kemuliaan, beri syukur, beri penghormatan, berikan syukur kepada haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sebagai roh penolong. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh tetap teguh berdiri, kokoh kuat, tidak tergoyahkan. Terima kasih. Dan kami boleh selalu merendahkan hati kami di hadapan Allah. Maaf kami dalam kemurahan pengasihan Tuhan, kami boleh hidup saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Amin. Berkati
Setiap pribadi melalui perjamuan kudus kami boleh menikmati persekutuan di dalam Kau, sehingga kami boleh dikuatkan kembali, diteguhkan untuk boleh tetap teguh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana. Amin. Sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Amin. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.